Shalom, saudaraku, selamat pagi semuanya. Seseorang yang benar-benar mengenal Allah, bergaul dan bersentuhan dengan Allah, pasti akan jadi pribadi yang ekstrim kepada Allah. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, terus bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan, tidak mungkin dia tidak menjadi ekstrim kepada Tuhan. Ekstrim di sini artinya dia berusaha untuk hidup memanjakan hati Allah. Dengan cara apa? Dia pasti hidup suci, saudaraku. Dia akan memerangi dagingnya. Dia akan mematikan nafsunya. Dia akan bertarung hebat dengan jiwanya yang sudah banyak diracuni oleh dunia. Dan orang model begini pasti bersedia melakukan apapun yang Tuhan mau. Pokoknya Tuhan suruh apapun, orang itu siap pasti. Apapun yang Allah kehendaki, dia akan lakukan. Itu gambarannya, saudaraku. Dan dia tidak akan merasa berjasa ketika dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai pengabdiannya. Itu pun masih tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan yang sudah diberikan dalam hidupnya. Itu orang-orang yang ekstrim, saudaraku. Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani itu Allah Sang Pencipta langit bumi, yang memelihara hidupnya. Sampai hari ini dia bisa merasa hidupku baik-baik, layak semuanya ini karena Tuhan. Dan orang yang mengenal Allah dengan benar pasti akan bersentuhan dengan Allah tiap hari. Itu kalau boleh dikatakan begini. Seperti kita toh kalau sedang jatuh cinta, nggak ketemu atau WA atau telepon atau message atau apapun, video call dan sebagainya. Sama, nggak bisa nggak bersentuhan sama Tuhan. Nah itu loh saudaraku, itu gambaran orang yang ekstrim sama Tuhan. Bahkan dia rela mengorbankan apapun demi senyuman Tuhannya. Demi berbau harum di hadapan Tuhannya. Pokoknya aku mau selesain kehendak-Mu saja Tuhan dalam hidupku. Nah orang-orang ekstrim nih. Dan matanya terarah ke Tuhan saja. Ini udah diomongin berkali-kali nih. Saya sudah bahas ini berkali-kali. Tapi susah orang menerapkannya. Karena kita semua ini mewarisi kodrat dosa. Semua kita ini terjerat dengan keinginan, kenikmatan, kesenangan, keindahan dunia. Tapi kalau kita bertumbuh terus dalam pengenalan akan Allah, kita tenggelam sama Tuhan terus, basah dalam hadirat Tuhan terus, kita ekstrim sama Tuhan terus, kita akan menggairahkan diri kita ke Tuhan. Dan lama-kelamaan kalau gairah kita Tuhan, daging kita mati, saudaraku. Kita akan jadi ekstrim dan gairah ekstrim itu akan menghancurkan daging kita lama-kelamaan. Tapi memang begini memang tidak wajar hidup di mata dunia. Tidak normal di mata sekitar manusia. Betul, baik di mata orang Kristen sendiri pun tidak normal. Gitu loh. Tetapi percayalah, kalau kau berani ambil jalan ini, kau akan ditandai Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, kalau Tuhan berkenan berbicara kepada orang-orang yang mau berjuang, Dia mau berkata begini, aku sediakan sesuatu yang indah atas hidupmu. Kalau kau berani ekstrim untukku, aku pun ekstrim untukmu. Aku akan sediakan tempat yang terbaik suatu hari nanti di kerajaanku. Wah, itu akan ada sukacita besar, saudaraku. Bagi kita yang terus belajar untuk mengenali Allah, untuk memanjakan hati Allah, yang terus belajar memahami pikiran perasaan Allah, dan mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap situasi hidup kita. Kalau Anda dan saya sungguh-sungguh mau terus mengalami Tuhan di dalam kerajaannya, kita tidak akan menduga apa yang disediakan Allah itu melampaui jauh dari apa yang kita pikirkan. Dia sediakan kemuliaan kekal kepadamu dan kepadaku, saudaraku. Wah, istimewa.
Sebaliknya, orang akan begitu menyesalnya kalau orang-orang menghabiskan umur hidupnya sejak di bumi. Hidup wajar di mata dunia. Dia cari penghormatan manusia. Dia minta diagungkan ini dan itu. Wah, kasihan saudaraku. Karena kita adalah anak-anak Allah yang bagi kita tersedia rumah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, yang indah tidak terbayangkan hari ini. Jadi kalau kita mengaku percaya Allah yang hidup, Allah yang baik, kita juga meyakini bahwa apa yang Allah sediakan jauh lebih baik dari apapun yang bisa kita miliki di dalam dunia ini. Amin saudaraku. Maka ketika kita berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya percaya dan yakin bahwa dirinya juru selamat, dirinya Tuhan kita, tetapi kita juga meyakini bahwa aku percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagiku. Aku menyerahkan hidupku untuk masuk di dalam rencananya, di mana pribadi Tuhan Yesusku pergi menyediakan tempat bagiku. Aku mau ke sana. Aku maunya ke sana aja. Mataku tertuju ke sana. Maka perjuanganku jelas. Satu lain, aku mau sampai di mana Tuhan Yesus berada. Aku mau di sana. Dan kalau Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi engkau dan saya, maka Dia akan datang kembali untuk menjemput engkau dan saya. Masalahnya begini saudaraku, kita layak enggak? Kita ini hidup sewajarnya di mata dunia atau kita memilih untuk hidup ekstrim di mata Allah? Jujur saudaraku, jawab ini dalam hatimu. Kalau kita mau memilih ekstrim, walaupun sekarang ini antara mereka yang benar-benar ekstrim dengan Tuhan, artinya sangat mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi sesama, dengan mereka yang tidak ekstrim sama Tuhan, kelihatannya sama juga, gak ada beda. Dan kenyataannya yang ekstrim kepada Tuhan malah gak banyak. Adapun teraniaya, adapun dipojokkan, adapun ditimbun beribu-ribu masalah. Susah loh saudaraku ikut Tuhan. Karenanya banyak orang yang meragukan apakah ini pilihanku tepat gak ya? Aku apa salah jalan ya begini ya? Betul, itu sering terjadi. Saya sering begitu saudaraku. Aku salah apa enggak ya pilih ini? Itu fakta. Tapi bagi kita yang mengasihi Tuhan, tentu ini adalah pilihan yang tepat. Karena ini satu-satunya pilihan kita. Ekstrim sama Tuhan. Ekstrim atau tidak usah sama sekali. Suam percuma. Apalagi dingin, percuma. Karena kita tidak mau mengecewakan Tuhan yang menyediakan tempat bagi engkau dan saya di rumah Bapa yang akan menjemput kita suatu hari nanti. Kita yang mengaku percaya, kita juga mempercayai apa yang dikatakannya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita juga percaya kepada apa yang Allah rancang dan rencanakan untuk engkau dan saya. Betul gak saudaraku? Maksudnya menyerahkan diri dalam konteks ini adalah menyerahkan diri atas apa yang direncanakan, yaitu menantikan Tuhan. Kita jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak menantikan yang lain. Mau seindah apapun yang bisa kita lihat, kekayaan apapun yang kita miliki, bukanlah sesuatu untuk kita nikmati, untuk membuat kita terpenjara, terparkir di bumi karena kita membangun Firdaus di bumi ini. Tapi kita mau memandang Tuhan melalui apa yang Tuhan titipkan kepada engkau dan saya. Dan menantikan Tuhan dengan kerinduan yang kuat. Maka renungkan ini saudaraku pagi hari ini. Berani gak kita ekstrim sama Tuhan? Segenap hidup. Ayo segenap hidupmu di titik mana? Gak boleh ada yang disimpan loh. Segenap hidup berarti 100% loh. Semuanya, hidupmu, talentamu, hartamu, apalagi waktumu, tenagamu, semua pikiranmu. Berani gak pekerjaanmu, pernikahanmu, keluargamu, anakmu, semuanya untuk Tuhan? Karena seringkali kita masih kasih remah sama Tuhan, remah-remah. Sisa, semua sisa. Kita gak berani memprioritaskan Tuhan. Kalau Tuhan prioritas, Dia nomor 1. Lainnya baru sisa. Berani gak? Renungkan ini dan jawab dalam hatimu. Tuhan memberkati.